Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Saya rindu melalui program ini juga ada banyak umat Tuhan terus maju, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu pewahyuan, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Itu sebabnya kita perlu pegangan. Pegangan itu adalah firman Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita tidak tersandung di tengah-tengah dunia yang gelap yang kita jalani ini, karena dia menerangi langkah kita dan menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami rindu di saat ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kami perlu pewahyuan-Mu, kami perlu hikmat-Mu, agar kami mengerti setiap kebenaran yang ada. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yakobus yang perlu kita pegang dalam hidup ini agar kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, melainkan kita hidup mempermuliakan nama Tuhan, kita hidup jadi berkat buat orang lain. Dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18, sampai dengan ayat 17, Alkitab bilang begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yakobus mengajar setiap kita hari ini untuk menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, ada banyak dari kita ngaku percaya Yesus, ngaku anak Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kehidupan kesehariannya, actionnya, tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, seperti saya mengasihi Tuhan Yesus tapi masih membenci sesamanya. Saya mencintai Tuhan Yesus tapi sulit mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saya beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, bahkan bukan hanya hari Minggu, ibadah tengah minggu pun saya ikut, tapi masih saja ingat-ingat kesalahan orang lain. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang dia imani. Ini yang tidak sesuai dengan apa yang dia ikuti teladan sebagai Kristus Yesus yang mengajarkannya. Ya kan, itu sebabnya Yakobus bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, jika seorang saudari tidak punya pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, tapi tidak diresponi gitu, iya kan? Makanya jelas Tuhan Yesus menginginkan ada buah dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar perkataan aku kenal Yesus, aku beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi tidak menghasilkan buah.
Yang Tuhan kehendaki adalah buah. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes, iya kan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan memutus kamu untuk pergi dan hasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Nah, buah itu mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya kekristenan kita bukan hanya kekristenan yang ya saya Kristen, tetapi tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Tapi kalau kita ngaku kita Kristen, berarti hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kita mengerti akhirnya bahwa hidup Kristen bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau? Ingat, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak memberi makan aku, gitu kan, aku kekurangan, aku tidak punya pakaian, gitu kan. Loh, murid-murid bilang, kapan kami melihat engkau tidak punya pakaian? Kapan kami melihat engkau kelaparan? Engkau tidak memberi kami makan, engkau tidak mengunjungi aku di penjara. Kapan kami melihat engkau di penjara? Tuhan Yesus bilang apa? Pada saat engkau melakukan semuanya itu untuk saudara-saudaraku, engkau melakukan untuk aku. Dengan kata lain, yang Tuhan Yesus kehendaki adalah hasilnya. Yang Tuhan Yesus kehendaki bukan cuma sekedar percaya, karena iman itu harus ada hasil. Iman tidak terlihat, tapi hasil dari iman itu harus dapat dilihat. Amin. Hasil dari iman, kepercayaan kita kepada Kristus harus dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Iya kan, bukan hanya engkau berpakaian menunjukkan berpakaian engkau Kristen, engkau kalung salib. Saya tidak bilang itu tidak boleh, silakan. Tapi tunjukkan dari kelakuan kita, tunjukkan dari sikap kita. Iya kan, jangan pakai kalung salib tapi kelakuan nggak memuliakan nama Tuhan, pakai kalung, pakai baju rohani tapi kelakuan kasar gitu kan, akhirnya jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi kalau memang kita pakai ornamen Kristen, it's okay, tapi tunjukkan juga dari sikap kita, dari buah kita, dari keseharian kita, perkataan kita, sehingga sinkron gitu saudara, antara ornamen kekristenan yang kita pakai dengan sikap kita, dengan perbuatan kita sama begitu kan. Jangan hanya pakai ornamen Kristen, tapi kelakuannya, aslinya, sikapnya, nggak bertentangan, nggak searah, nggak sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Karena itu hari ini kita diingatkan, ayo kalau kita punya iman kepada Kristus, tunjukkan iman itu, agar iman itu bisa dinikmati oleh orang lain. Karena pada dasarnya yang Tuhan Yesus kehendaki adalah supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka melihat dan mereka mempermuliakan Bapamu di sorga. Jadi setiap apa yang kita buat, action dari tindakan kita yang adalah iman percaya kita kepada Kristus, ada actionnya, ada tindakannya, maka orang akan melihat action dan tindakan itu, dan pada akhirnya mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhanlah yang tolong kami, Tuhanlah yang mampukan kami untuk kami tetap terus mengerti dalam kebenaran firman-Mu, agar kami tetap terus memahami apa yang harus kami buat sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di muka bumi ini. Kami berdoa, biarlah terus hidup kami boleh memancarkan kasih Tuhan. Hidup kami tidak jadi batu sandungan. Hidup kami boleh menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, melalui iman kami kepada Kristus, ada banyak orang melihat perbuatan kami dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Bahkan hamba berdoa buat mereka yang memerlukan jalan keluar hari-hari ini, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biar anugerah dan kasih setia Tuhan menjadi milik bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.